Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang kami muliakan dan juga teman-teman pemirsa yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jadikan generasi muda yang bisa membawa kesuksesan dalam kehidupan agama dan dunia kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 3 cara menjadi generasi muda kuat, hebat menurut perspektif Nabi Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang panjang yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Atau kama qala. Ikhwah fillah, hadis tersebut merupakan hadis yang cukup panjang. Maka kita ambil di bagian awalnya pada lafaz al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, orang beriman itu yang dia kuat, gitu kan, maka dia lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka ikhwah fillah, memahami hadis tersebut kita bisa memberikan pemahaman yang lebih luas. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran apa dia? 3 cara untuk menjadi generasi muda yang kuat dan hebat sesuai hadis tadi. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, bagaimana yang Rasulullah maksudkan? Maka inilah dia 3 hal itu. Yang pertama adalah kuat spiritual. Ketika kita menjadi orang yang beriman, maka spiritual kita harus luar biasa, harus kuat. Kita banyak melihat akhir-akhir ini kasus-kasus korupsi, kasus ketua KPU yang dia ditangkap gara-gara asusila, padahal baru saja habis khutbah tentang perilaku hewani, pembunuhan, kelitih, pemerkosaan dan sebagainya. Maka itu merupakan gejala yang mana menunjukkan kurangnya spiritualitas seorang manusia tersebut. Maka untuk menjadi mukmin yang hebat tadi kita perlu kuat spiritualitasnya. Mulai dari perbaiki salat kita, tambah salat sunnahnya, perbaiki salat jamaahnya, tepat waktu salatnya, tambah lagi baca Qur'annya, tambah lagi baca hadisnya, tambah lagi puasa sunnahnya, dan amal-amal ibadah yang lain. Kenapa? Agar iman kita kuat. Wattaqullah la'allakum tuflihun, kata Allah. La'allakum turhamun, kata Allah. Kalau kita mau sukses, mau beruntung, mau menjadi orang yang hebat, maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dulu, baru nanti semua hajat-hajat kita Allah yang kasih. Yang kedua adalah kuat intelektual. Sebagai seorang muslim, maka kita tidak cukup hanya sekedar rajin sholat, rajin ngaji, tapi tak peduli dengan masalah keilmuan. Nah, kayak gitu kawan. Kita harus menjadi mukmin yang agamanya bagus, ya kan? Spiritualnya bagus, tapi otaknya juga cerdas. Kenapa? Kalau seandainya kita hanya fokus pada agama saja dan melupakan aspek duniawi kita, kita khawatir akan menjadi mukmin yang fanatik buta. Dan sebaliknya, kalau kita hanya sibuk dengan
ilmu sains gitu kan, dengan segala keilmuannya, tapi lupa dengan agama, maka kita akan mempergunakan ilmu kita untuk keburukan. Contohnya siapa? Israel. Dia bisa buat nuklir, bisa buat dom, segala macam teknologi, tapi dia justru menghancurkan kaum muslimin. Maka kita perlu kuat spiritualnya, kuat intelektualnya. Mulai dari mana? Mulai dari banyak membaca buku. Banyak baca buku, banyak diskusi sama teman. Nah, banyak mencari pengalaman, pergi sama orang-orang yang cerdas, biar kita dapat insight yang banyak. Yang ketiga adalah kuat fisik. Nah, kalau kita sudah bagus imannya, agamanya, fisiknya bagus, ditambah lagi kita cerdas, oh Masya Allah, kalau kata anak sekarang, gacor Kang. Kita akan luar biasa. Kalau seandainya kita udah bagus, agamanya bagus, intelektual, tapi kita mudah sakit-sakitan, akan banyak mimpi-mimpi kita yang sulit tercapai. Karena kita sakit terus. Maka kita perlu kuat juga fisiknya. Maka mulai saat ini, mari kita tambah kebiasaan baik kita dengan olahraga misalnya. Ya mungkin jalan kecil, atau yang mungkin yang senang lari misalnya. Atau lebih dari itu, fitness misalnya. Atau futsal, segala macam. Olahraga yang baik-baik. Dan ingat, niat olahraganya lillahi ta'ala. Kenapa? Agar dengan olahraga kita yang luar biasa tadi menghasilkan kekuatan, bisa membuat kita kuat beribadah. Jangan sampai kita kuat ngangkat beban sekian kilo, tapi untuk sekedar salat 2 rakaat, aduh, kita udah lemas bro. Na'udzubillah. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka mari kita menjadi mukmin yang kuat, sebagaimana yang Nabi Muhammad sampaikan. Kuat spiritual, kuat intelektual, dan kuat fisik. Kenapa? Khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. InsyaAllah lebih baik daripada mukmin yang lemah. Hadza wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.